Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Trifika Amalia dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi aspek hukum dalam pembangunan rangkuman modul 1 sampai dengan 15. Untuk modul 1, Project Procurement Management. Sistem hukum dibagi menjadi dua, yaitu Common Law dan Civil Law. Perbedaan Common Law dan Civil Law adalah Common Law berasal dari Inggris pada abad pertengahan. Civil Law dimulai dari Eropa pada awal abad pertengahan. Common Law berdasarkan pada kasus hukum dan pengalaman serta tidak mengacu pada hukum tertulis. Civil Law berlandaskan hukum tertulis. Common Law lebih mengandalkan pada kemampuan dari beberapa pihak, misalnya keputusan legislatif yang sudah pernah diambil berdasarkan kebiasaan terdahulu. Civil Law lebih mengandalkan peraturan hukum yang lengkap, berkesinambungan, dan terus diperbaharui. Contoh, hukum substantif didasari perkara sedangkan hukum didasari pada besarnya yang ditentukan. Common Law, hakim berperan dalam pembentukan hukum. Civil Law, hakim berfungsi menggali fakta persidangan, meneliti masalah, dan memutuskan perkara. Sedangkan pembentukan perundangan adalah peran besar dari anggota legislatif dan para ahli. Untuk modul 2, aspek hukum dan peraturan perundangan terkait dengan pengadaan jasa dan konstruksi. Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017, Pasal 46. Dalam pasal ini, hubungan kerja antara pengguna dan penyedia jasa harus dimuat dalam bentuk kontrak kerja konstruksi. Bentuk kontrak tersebut dapat disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan, serta dilaksanakan dengan berlandaskan perundang-undangan. Pasal 47, dalam ayat pertama dijelaskan bahwa kontrak kerja konstruksi paling sedikit mencakup mengenai 1. Identitas para pihak, yang kedua, rumusan pekerjaan, yang ketiga, masa pertanggungan, yang keempat, hak serta kewajiban bagi penyedia dan pengguna jasa, yang kelima, penggunaan tenaga kerja konstruksi bersertifikat, yang keenam, ketentuan pembayaran, yang ketujuh, uang prestasi, yang kedelapan, ketentuan penyelesaian perselisihan, yang ke-9, pemutusan kontrak kerja, yang ke-10, ketentuan dalam keadaan memaksa, yang ke-11, kegagalan bangunan, yang ke-12, perlindungan bagi pekerja maupun pihak ketiga, yang ke-13, aspek lingkungan, dan yang terakhir perlu mencakup jaminan, resiko, dan tanggung jawab hukum. Sedangkan dalam ayat 1 kontrak kerja konstruksi juga dapat memuat kesepakatan mengenai pemberian insentif. Untuk modul 3 sampai dengan 4, administrasi kontrak konstruksi. Pengertian pengguna jasa. Individu atau badan sebagai pekerjaan atau pengguna suatu jasa konstruksi tercantum dalam kontrak kerja konstruksi dan dianggap sebagai pengganti yang sah dalam jabatan dari individu tersebut. Pengguna jasa juga dimaknai sebagai pihak yang membeli serta menetapkan penyedia jasa dalam hubungan kerja jasa konstruksi. Hak pengguna jasa memperoleh hasil kerja konstruksi. Kewajiban pengguna jasa dalam pemilihan penyedia jasa, pengguna jasa bertanggung jawab atas penyiapan term of reference, tender dokumen, dan pengaturan hubungan kerja yang dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi. Wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Dalam proses hubungan kerja, pengguna jasa berkewajiban memberikan pengesahan atau persetujuan. Untuk modul 5 sampai dengan 7 ada administrasi konstruksi dan jenis-jenis kontrak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai FIDIC. FIDIC bertujuan untuk menjadi otoritas internasional yang diberikan dengan praktik terbaik rekayasa konsultan, aktif mempromosikan standar etik dan integritas
integritas yang tinggi di antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan infrastruktur dunia, mempertahankan atau meningkatkan representasi di tingkat dunia, meningkatkan citra rekayasa konsultasi, mempromosikan atau membantu pengembangan industri rekayasa, citra rekayasa konsultasi dunia, mempromosikan peningkatan kontrak agar menjadi terdepan, mengembangkan kegiatan pelatihan dan penerbitan, dan memiliki tujuan untuk mendorong pengembangan profesional muda di instruksi teknik konsultasi. Untuk mencapai tujuan, FIDIC menerbitkan bentuk kontrak standar yang memuat materi seperti formulir berkualifikasi, standar, memberikan pelatihan, panduan, serta perankan manajemen bisnis, dan berupaya menyelenggarakan konferensi infrastruktur internasional tahunan beserta program-program ekstensi seperti seminar, lokakarya, pengembangan kapasitas, dan kursus. Berikutnya yaitu modul 8 sampai dengan 15 mengenai administrasi, konstruksi, dan penanganan klaim. Klaim konstruksi. Klaim konstruksi adalah klaim yang timbul atau sehubungan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan jasa konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa yang biasanya mengenai permintaan tambahan waktu, biaya, dan kompensasi. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi yang terus disempurnakan hingga yang terbaru saat ini yaitu UU JK Nomor 2 Tahun 2017. Hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi jelas dan memiliki kedudukan yang setara. Unsur-unsur klaim konstruksi. Beberapa penyebab perubahan biaya yang paling biasa terjadi adalah waktu dimulainya pekerjaan disebabkan ketersediaan lahan, perubahan ubah tenaga, perubahan material dan peralatan yang diperlukan baik jenis maupun kuantitas, perubahan metode kerja, penambahan pengawasan, administrasi dan overhead, penambahan waktu pelaksanaan, perbaikan atau pengerjaan ulang suatu pekerjaan, inefisiensi, cuaca, hambatan eksternal, mobilisasi, perubahan peraturan, perubahan nilai tukar mata uang asing. Struktur klaim. Pada umumnya, struktur klaim sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemahaman mengenai ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat kontrak. Yang kedua, pemahaman mengenai kejadian klaim atau kejadian penyebab klaim. Yang ketiga, akibat dari kejadian atau klaim tersebut. Yang keempat, analisa biaya. Menurut Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017, tata cara penyelesaian klaim konstruksi dan penyelesaian sengketa yaitu Pasal 88. Yang pertama, sengketa yang terjadi dalam kontrak kerja konstruksi diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Yang kedua, dalam hal musyawarah, para pihak sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan. Para pihak menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi. Yang ketiga, dalam hal upaya penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2, para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang akan dipilih. Yang keempat, tahapan upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi yang pertama mediasi, yang kedua konsiliasi, dan arbitras. Yang kelima, selain upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 4, huruf A dan huruf B, para pihak dapat membentuk Dewan Sengketa. Pemilihan. Yang keenam, dalam hal upaya penyelesaian sengketa dilakukan dengan membentuk Dewan Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 5. Pemilihan keanggotaan Dewan Sengketa
dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas dan tidak menjadi bagian dari salah satu pihak. Yang ketujuh, ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Pengadilan. Walaupun dalam UU JK nomor 2 tahun 2017, pengadilan sudah tidak disebutkan sebagai penyelesaian sengketa konstruksi, tetapi keberadaannya tetap sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang resmi. Berikut cara penyelesaian melalui pengadilan. Yang pertama yaitu penggugat atau pemohon atau kuasanya mendaftarkan surat gugatan atau pemohon di meja 1. Yang kedua, petugas pendaftaran meja 1 memeriksa kelengkapan berkas. Yang ketiga, panitera muda perdata memberikan persetujuan. Yang keempat, petugas pendaftaran meja 1 memberikan slip penyetoran bank kepada penggugat atau pemohon atau kuasanya agar membayar panjar biaya perkara dan bank yang telah ditentukan. Penggugat atau pemohon atau kuasanya membayar di bank, kasir menerima slip penyetoran bukti pembayaran panjar biaya perkara, membuat SKUM, memberikan nomor perkara, dan mengembalikan 2 tindasan ke penggugat dan menyimpan 1 tindasan untuk bukti kasir. Penggugat atau pemohon atau kuasanya memberikan tindakan SKUM kepada petugas pendaftaran di meja 2 dan menyimpan 1 tindasan untuk bukti. Kompetensi insinyur profesional. Hak dan kewajiban insinyur di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang keinsinyuran, Pasal 24, insinyur dan insinyur asing berhak yang pertama melakukan kegiatan keinsinyuran sesuai dengan standar keinsinyuran. Yang kedua, memperoleh jaminan perlindungan hukum selama melaksanakan tugasnya sesuai dengan kode etik insinyur dan standar keinsinyuran. Yang ketiga, memperoleh informasi, data, dan dokumen lain yang lengkap dan benar dari pengguna keinsinyuran sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, menerima imbalan hasil kerja sesuai dengan perjanjian kerja. Yang kelima yaitu mendapatkan pembinaan dan pemeliharaan kompetensi profesi keinsinyuran. Demikian presentasi dari saya untuk rangkuman modul 1 sampai dengan 15. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun penulisan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.